Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Ani Fernanda Eka Sapuntri. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai konsep esensial geografi. Istilah geografi itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu geo, yang artinya bumi, dan grafien yang artinya pencitraan. Jadi, geografi adalah ilmu pengetahuan yang menggambarkan segala sesuatu yang ada di permukaan bumi. Secara luas, geografi merupakan ilmu yang mengkaji segala fenomena di muka bumi seperti penduduk, flora, fauna, batuan, tanah, air, iklim, dan interaksi yang terjadi antara berbagai fenomena. Adapun beberapa konsep esensial geografi. Yang pertama yaitu lokasi. Konsep lokasi membahas tentang letak atau posisi spasial dari objek tertentu di permukaan bumi. Nah, secara umum, lokasi itu terbagi menjadi dua, yaitu lokasi absolut dan lokasi relatif. Lokasi absolut adalah letak atau tempat yang dilihat dari garis lintang dan dilihat dari garis lintang. Lokasi absolut keadaannya tetap karena berpedoman pada garis astronomis bumi. Contoh lokasi absolut yaitu letak astronomis Indonesia pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 bujur timur. Selanjutnya, lokasi relatif adalah letak atau tempat yang dilihat dari daerah lain di sekitarnya. Lokasi relatif dapat berganti-ganti sesuai dengan objek yang ada di sekitarnya. Contoh lokasi relatif adalah lokasi geografis negara Indonesia yang terletak di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, serta benua Asia dan benua Australia. Yang kedua yaitu jarak. Jarak adalah ruang yang menghubungkan antara dua lokasi atau dua objek. Konsep jarak dibagi menjadi dua, yaitu jarak mutlak dan jarak relatif. Jarak mutlak adalah jarak dua tempat yang diukur berdasarkan garis lurus di udara yang mudah diukur pada peta. Lalu, jarak relatif yaitu bisa dinyatakan pada jarak tempuh, baik yang berkaitan dengan waktu perjalanan yang diperlukan maupun satuan biaya angkutan. Yang ketiga, keterjangkauan. Konsep geografis ini mengacu pada kemudahan untuk mencapai suatu objek yang dipengaruhi oleh kondisi geografis suatu wilayah. Yang keempat, pola. Konsep ini mengacu pada susunan atau penyebaran fenomena pada ruang muka bumi. Contohnya, pola pemukiman penduduk di wilayah pesisir memanjang mengikuti garis pantai. Kelima, morfologi. Morfologi menggambarkan perwujudan dataran di muka. 5. Morfologi. Morfologi menggambarkan perwujudan daratan di muka bumi yang merupakan hasil proses pengangkatan atau penurunan wilayah melalui geologi. Contohnya seperti pulau-pulau, dataran yang luas, pegunungan, dan lembah. Yang keenam, aglomerasi. Konsep geografi ini adalah kecenderungan persebaran yang bersifat mengelompok pada suatu wilayah. Contohnya, pemukiman penduduk masyarakat perkotaan, mereka cenderung tinggal mengelompok sehingga timbul pengelompokan pemukiman seperti daerah elit, daerah kumuh, dan lain sebagainya. Yang ketujuh, interaksi dan interdependensi.
Konsep ini berkaitan dengan hubungan timbal balik atau saling ketergantungan antar wilayah. Contohnya, hubungan antara desa dan kota. Warga kota membutuhkan makanan dari desa, sedangkan warga desa membutuhkan teknologi dari kota. Kedelapan, nilai kegunaan. Nilai kegunaan mengacu pada kelebihan yang dimiliki suatu tempat atau wilayah tertentu dan memiliki nilai kegunaan yang berbeda berdasarkan fungsinya. Contohnya, wilayah yang memiliki alam yang indah cocok sebagai daerah wisata. Yang sembilan, diferensiasi area. Diferensiasi area menggambarkan keunikan atau karakteristik antara wilayah satu dengan yang lainnya. Contoh konsep ini misalnya masyarakat yang tinggal di pesisir bekerja sebagai nelayan, sedangkan warga pegunungan biasanya bekerja di kebun atau ladang. Yang 10, keterkaitan ruang. Konsep ini menunjukkan tingkat hubungan antar wilayah. Contohnya, daerah hilir mengalami banjir karena pembangunan yang terjadi di daerah hulu. Itulah 10 konsep geografi yang sebaiknya dipahami. Untuk penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.